Shalom, hai anak-anak SDK 1 semuanya. Kembali lagi kita pada hari ini untuk mengikuti kebaktian bersama-sama. Bu Ratna harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk mengawali ibadah kita, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tapi karena di minggu kemarin kita baru melaksanakan kegiatan bulan bahasa, nah, di lagu kali ini kita mau pakai beberapa bahasa daerah dari Indonesia. Mari kita ikuti lagunya bersama-sama. Monggo kita asup korano dinten niki Gusti. Monggo kita asup korano dinten niki dinten Gusti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti kebaktian walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, pimpin kami sepanjang kebaktian ini, biarlah kami dapat mengikutinya dengan penuh sukacita, kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siang di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman-Mu, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 6-7. Hakim-Hakim 6-7. Bu Ratna akan bacakan untuk kita pasalnya yang ke-6 ayat 7-10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu tangan Tuhan memimpinmu. Tangan Tuhan memimpinmu. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang tadi kita sudah baca ya, yaitu Gideon. Siapakah Gideon ini? Mari bersama-sama kita lihat ceritanya berikut ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana." Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempat sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, itu tadi cerita tentang Gideon yang dipilih oleh Allah. Pada saat itu bangsa Israel kembali nih mengalami penindasan oleh bangsa Midian. Apakah Allah atau Tuhan tidak melindungi atau tidak menolong mereka? Mereka yang tidak mau datang menyembah kepada Allah. Mereka melakukan banyak pelanggaran, banyak kejahatan. Tetapi Allah mau menolong mereka lewat Gideon tadi sebagai seorang hakim. Hakim pada masa itu berbeda dengan hakim pada zaman sekarang. Kalau hakim pada masa itu adalah orang-orang sebagai perantara antara bangsa Israel dengan Allah. Orang atau hakim ini yang menyampaikan pesan dari Allah kepada bangsa Israel. Hakim juga yang memimpin bangsa Israel ketika mereka harus melawan musuh dan memimpin kehidupan mereka sepanjang bersama-sama dengan hakim tersebut. Jadi itu tugas hakim pada masa Israel, berbeda dengan hakim yang saat ini ya. Kalau hakim saat ini mereka bekerja di pengadilan ataupun harus menghakimi satu perkara di pengadilan. Nah, Tuhan memilih Gideon karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Tetapi Gideon ini belum siap ketika disuruh oleh malaikat untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel saat itu. Dia menganggap bahwa nanti ketika dia memimpin bangsa Israel, mereka akan kalah. Karena Tuhan tidak menolong bangsanya saat itu, menurut Gideon ya. Sehingga Tuhan berjanji melalui malaikat yang datang kepada Gideon dengan memberikan bukti-bukti atau tanda-tanda yang diminta oleh Gideon. Seperti yang kamu lihat pada cerita video tadi ya. Dengan begitu, Gideon semakin yakin bahwa tangan Tuhan pasti akan memimpin dan menolong bangsanya. Akhirnya bangsa Israel memiliki seorang hakim yang memimpin mereka. Ketika mereka sudah memiliki hakim, yaitu Gideon sebagai pemimpin mereka, mereka semua sudah bersiap nih untuk melawan orang-orang Midian yang selama ini menindas mereka. Tetapi menurut Tuhan, mereka terlalu banyak jumlahnya. Jadi Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi nih jumlah pasukannya dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah sendiri. Nah, salah satunya dengan meminum air di sungai. Dari cara mereka meminum air di sungai, para pasukannya ini, Allah memilih 300 orang saja dari 10.000 pasukan. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan orang Midian itu bersama dengan Gideon di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, sungguh luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan pada Gideon dan bangsanya tadi dari cerita yang kamu lihat tadi. Begitupun dengan kita nih saat ini. Mari kita mencontoh sikap Gideon yang mau dipimpin oleh Tuhan. Seperti tadi Tuhan menyuruh dia untuk mengurangi pasukannya, padahal kan harus menghadapi orang Midian yang begitu banyak. Tetapi Gideon mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Nah, Tuhan tahu nih apa yang terbaik untuk hidup kita saat ini, sehingga tangan Tuhan pasti akan memimpin kita juga. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun kita. Asalkan nih, seperti Gideon tadi, kita mau hidup berserah dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sebagai anak sekolah, kamu pun nih pasti punya banyak sekali kesibukan, tugas-tugas, lalu harus belajar, harus mengikuti Zoom setiap harinya. Bahkan sebagai anak-anak dalam keluarga, kamu pun pasti punya kegiatan-kegiatan bersama dengan keluargamu setiap harinya di rumah kan? Bisa saja dalam keseharian kamu ada masalah, ada kendala-kendala, ada halangan, ataupun mungkin kamu sakit atau keluarga yang sakit, dan keadaan-keadaan sulit lainnya ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Tetapi yuk, mari kita tetap memohon kepada Tuhan selalu ya.
Karena apa? Karena tangan Tuhan pasti akan memimpin kita. Tuhan memimpin dan memberikan jalan keluar atau cara-cara yang terbaik untuk kita sehingga kita dapat melewati itu semua seperti yang sudah Tuhan lakukan pada Gideon bersama dengan bangsa Israel tadi. Sekali lagi, mari anak-anak kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu memimpin kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, siswa-siswi SDK 1 dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, baik mereka yang bekerja di luar rumah maupun yang berada bersama-sama dengan kami di rumah ketika kami belajar. Mari Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berkati segala usaha mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk guru-guru. Mari Engkau juga memberkati guru-guru kami saat mereka mengajar kami, membimbing kami. Berikan mereka juga kesehatan yang cukup ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk hari ini kami akan melanjutkan pelajaran. Tuhan juga yang memimpin kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan kami memiliki kepandaian serta kepintaran yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kebaktian kita sudah selesai pada hari ini. Jangan lupa setelah kebaktian ini kamu mengisi buku sekolah minggu pada sekolah kalian masing-masing ya. Jangan sampai telat. Ingat selalu untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.